Ini adalah soal asli penalaran matematis SNBT tahun 2024 yang cukup viral, yaitu tentang jejak butir air hujan ya. Karena banyak yang komplain soal ini tidak bisa dijawab. Maka di video kali ini akan dijelaskan secara rinci, secara lengkap bagaimana pemahaman matematis, konsep matematis dalam menyelesaikan soal ini. Untuk itu mari kita coba baca bersama-sama dan kita pahami setiap kata-katanya untuk bisa diselesaikan secara matematis. Gambar di bawah adalah bentuk jejak butir air hujan yang jatuh pada suatu bidang. Ya, jadi diberikan dua gambar. Butir air hujan diasumsikan berbentuk bola sempurna dan jatuh secara vertikal ya, jatuh ke bawah. Jika suatu butir jatuh ke bidang datar, ABC aksen D aksen, berarti bidang datar ini ABC aksen, ini C aksen ya, kalau jelas aksennya. ABC aksen D aksen. Ini berbentuk bidang datar ya. Jadi dia berbentuk bola atau bulat sempurna ya. Jadi kalau dia jatuh di bidang datar, jejaknya akan berbentuk cakram atau daerah ya, seperti ini, bentuk bulat. Sementara itu jika butir jatuh ke bidang miring ABCD, berarti kalau dia jatuh bidang miring ABCD, berarti ini bidang miring ABCD dengan sudut kemiringan alfa, jejaknya akan berbentuk elips. Jadi kalau dia jatuh di bidang miring akan berbentuk elips seperti ini. Nah, perhatikan bahwa jejak butir-butir air hujan akan menutup ABCD, berarti bidang miring ini, jika jejak tersebut menutup ABC aksen D aksen ya. Jadi ketika dia masih di bidang datar, maka bentuknya bola. Ketika dia jatuh di bidang miring seperti ini berbentuk elips. Ya, jadi akan disebut menutupi. Ya, ketika daerah ABC aksen D aksen ini ditutupi oleh butir-butir yang berbentuk bola. Suatu daerah dikatakan basah jika luas daerah tersebut kurang atau sama dengan jumlah luas butir air hujan. Sebagai contoh, daerah luas 9 mm persegi ya, karena luas persegi ini harusnya. Dikatakan basah jika ditutupi oleh paling sedikit 5 jejak air hujan dengan luas tiap butirnya adalah 2 mm persegi. Ya, jadi kalau misalnya bidangnya itu seluas 9 mm kuadrat, ya jadi jika luasnya berbentuk 9 mm kuadrat, itu dikatakan basah ketika jumlah air hujan paling sedikit itu 5. Berarti 5 dikali berapa luasnya? Luasnya itu adalah 2. Berarti sama dengan 10. Nah, 9 lebih kecil daripada 10. Artinya luas daerah bidangnya itu lebih kecil daripada luas daerah yang dibentuk oleh butir hujan itu, dikatakan basah ya. Kemudian terdapat 4 pertanyaan di sini. Oh ya, di sini diketahui juga bahwa salah satu atap rumah berukuran 4 meter dan lebar 2,5 meter. Sudut kemiringan atap adalah alfa, sehingga cos alfa itu nilainya adalah 2/5. Pertanyaan pertama, jika hujan turun dengan butir hujan berdiameter 1 mm, lebar terpanjang jejak butir hujan dibentuk di atap atau sumbu mayor elips adalah. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, jika ada sebuah butir hujan yang bentuk bulatnya itu ketika dibilang datar, itu diameternya 1 ya, berarti ini seperti air hujan. Ya, dia diameternya 1 mm. Nah, ini diameternya 1 mm. Ini ketika dia belum menyentuh bidang datar, belum menyentuh bidang miring. Nah, tetapi ketika dia sudah jatuh ke bidang miring seperti ini, maka akan berbentuk elips ya. Nah, jadi kalau kita gambarkan ketika ini jatuh, butiran hujan ini jatuh ke bawah, maka terbentuk elips seperti gambar yang berwarna biru ini. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang sumbu mayor elips ya? Jadi sumbu mayor elips itu adalah pertengahan yang ini, membagi 2. Sumbu mayor itu kalau kita gambarkan secara lebih jelasnya, ini adalah elips misalnya. Dan ini adalah disebut sumbu mayor, sisi yang terpanjang ya, yang membagi elips tepat di tengah-tengah sisi terpanjang. Ada juga disebut sumbu minor yang terpendeknya. Nah, bagaimana ini bisa diselesaikan? Nah, bisa kita gunakan konsep
perbandingan atau kongruen ya, kekongruenan atau kesebangunan. Nah, kalau ini kita bentuk sebuah segitiga, jadi bisa kita keluarkan nanti segitiganya ya. Jadi terbentuklah sebuah segitiga, yang mana ini sama ini kalau kita buat ke bawah, ini masih sama ya, yaitu 1 mm diameter dari butiran air hujan tadi. Jadi kalau kita keluarkan gambar segitiganya seperti ini, dan yang akan kita cari itu adalah sisi miring dari segitiga ya, yaitu sumbu mayor tadi, sumbu mayor elips ini. Nah, jadi yang akan kita cari sisi miring ini berbentuk segitiga siku-siku. Nah, bagaimana perbandingannya? Nah, perbandingannya bisa kita dapatkan dari gambar yang ini. Nah, jadi diketahui bahwa atap itu memiliki sudut yaitu alfa, sehingga cos alfa itu adalah 2,5 ya. Jadi kalau kita tarik gambar seperti ini ya lebih kurang, dan di sini adalah sudut alfa. Kenapa bisa kita pandang sebagai sudut alfa? Kalau kita hubungkan dengan gambar yang di atas, gambar atap ini, jadi kalau kita tarik bidang datarnya ya, maka sudut alfanya berada di sini. Ya kan, ini sejajar ya, ini sama ini sejajar, maka sudut ini dan sudut ini sama ya. Nah, begitu juga gambar yang ada di sini. Jadi kalau kita buat seperti ini gambarnya, jadi ini sejajar, maka sudut yang di sini sama, yaitu sudutnya besarannya alfa. Ya, jadi bisa kita hubungkan antara gambar yang kecil ini yang berbentuk elips ini ke gambar yang ini. Ya, jadi cukup kita gunakan konsep kesebangunan untuk menyelesaikan soal yang pertama. Jadi kalau kita ambil gambarnya yang diketahui sudutnya alfa, nah mereka akan sama-sama alfa di sini ya. Di sini alfa, yang pada segitiga yang kecil ini juga alfa, dan yang besar ini juga alfa. Kenapa? Karena kemiringannya seluruh bidang ini sama. Jadi elips ini terdapat pada bidang ABCD ya. Jadi seluruh kemiringannya sama, sehingga sama-sama sudut alfa berada di sini. Nah, ketika pada atap itu, jadi pada atap ya, nilai cosnya itu adalah 2/5. Nah, jadi cos, ingat konsep dari cos itu adalah sami, samping per miring. Nah, samping sudut, depan sudut, dan sisi miring. Sampingnya itu 2 dan miringnya itu adalah 5. Nah, sehingga dapat kita hubungkan bahwa segitiga yang besar ini itu sebangun dengan segitiga yang kecil yang berbentuk elips ya. Karena sudut-sudut yang bersesuaiannya sama. Sudut alfa sama dengan sudut alfa, sudut siku-siku sama dengan sudut siku-siku, dan pastinya sudut ini juga sama. Karena dua sudut lainnya sama, maka otomatis dua sudut ini juga sama. Sehingga berlaku konsep angle ya kalau kita belajar konsep kesebangunan. Jadi untuk membuktikan daerah itu sebangun, cukup kita pakai teorema atau postulat sudut. Nah, jadi kalau gambar segitiga ini sudah diketahui, yang di bawah, bagian bawahnya itu 1 ya, 1. Nah, kita akan mencari berapa sisi miring ini. Sisi miringnya ini adalah sebagai sumbu mayor elips. Nah, jadi dapat kita bandingkan, yang akan kita tanya itu yang ini gitu. Nah, berlaku kesebangunan sisi-sisi yang bersesuaian itu sama. Jadi kalau segitiga yang kecil, berarti sisi miringnya X kita bandingkan sisi miring segitiga yang besar, itu 5 sama dengan, kemudian samping sudutnya yang kecil itu 1 per samping sudutnya yang besar itu 2. Sehingga X itu atau sisi miring, atau bisa dikatakan juga sumbu mayor elips, adalah yang X itu adalah sama dengan, cukup kita kalikan ke sini jadinya 5/2. Nah, 5/2 ada di option yang D. Itu yang pertama. Coba kita bersihkan dulu. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Jika perbedaan waktu jatuhnya butir hujan yang sama pada atap bagian atas dan bawah adalah 1/20 detik, maka kecepatan jatuhnya butir air hujan adalah berapa meter per detik? Nah, jadi ketika airnya jatuh di atas dan di bawah dengan butir yang sama ya, intensitasnya sama, itu terjadi selisih perbedaan waktu, berarti jarak tempuh waktunya itu
adalah 1/20 detik. Nah, jadi yang ditanyanya adalah kecepatan jatuhnya butir air hujan adalah berapa meter per detik. Nah, jadi untuk menjawab kecepatan itu kita tahu bahwa rumus kecepatan adalah S per T. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan sudah diketahui nih, selisihnya itu kan jadi sama aja kita buat ya, mereka andaikan sama-sama sejajar di sini ke bawah itu selisih waktunya adalah 1/20 detik. Berarti jarak tempuh dari sini sampai ke bawah 1/20 detik. Nah, pertanyaannya berapakah jarak tempuhnya? Kita akan mencari S-nya. Berapakah jaraknya? Karena kan kecepatan itu kan jarak per waktu ya. Nah, tantangan kita adalah berapakah jarak tempuh yang ini. Artinya kita akan mencari sisi yang ini. Berapakah panjangnya gitu ya. Nah, kalau kita tarik lagi gambar yang ini. Jadi gambar dari segitiga itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sudutnya adalah alfa. Nah, kita akan mencari ini sisi yang sebagai S-nya, jarak tempuhnya yang ini. Bahwa diketahui kemiringan dari atap rumah ini adalah 2,5, itu 2,5. Dan kita tidak tahu berapa panjang ini dan juga berapa ini. Inilah yang akan kita cari sebagai ketinggian tinggi dari segitiga ini. Nah, untuk membantu kita mencari nilai-nilainya, bisa kita manfaatkan nilai dari kosinus yang tadi. Nah, jadi kalau kita buat gambar segitiganya, seperti halnya yang tadi, segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Ya, jadi mereka kongruen juga ya, kasusnya segitiganya juga akan kongruen. Karena sudut-sudut sama-sama sudut alfa, sudut siku-siku, dan sudut lainnya itu pasti sama. Karena jumlah dua sudut lainnya sama ya. Nah, jadi nilai cosnya itu adalah 2/5. Sampingnya itu 2, miringnya 5. Maka sisi yang ada di sini dapat kita gunakan Pitagoras, yaitu hipotenusa dikuadratkan dikurangi dengan yang ini, sisi yang ini, yang panjang dikurangi yang pendek ya. Berarti akar 25 kan 5 kuadrat dikurangi dengan 4 kuadrat, 2 kuadrat sama dengan 4, yaitu akar 21. Nah, berarti panjang yang di sini adalah akar 21. Nah, jadi rupanya di sini akar 21. Nah, tetapi itu belum, akar 21 ini masih miliknya kosnya yang ini ya, masih milik yang kos yang ini. Belum milik yang ini sebenarnya. Belum, masih milik yang untuk atapnya, itu hanyalah nilai kosnya saja. Nah, perhatikan bahwa dapat kita pandang dari 2,5 ke 5 itu naik 2 kali. Artinya 2,5 ini adalah setengahnya dari 5. 2,5 adalah 2,5-nya dari 5. Nah, berarti sisi yang ini bisa kita tebak nih. Daerah yang di sini setengahnya dari 2, yaitu setengahnya dari 2 adalah 1. Atau dapat kita pandang daerah yang segitiga yang ini 2 kalinya segitiga yang ini. Ya, 1 menjadi 2 kita kalikan 2. 2,5 menjadi 5, ya cukup kita kalikan 2. Berarti kita kalikan 2 setiap ini, maka akan menjadi ini. Sehingga dapat kita tebak seperti di awal tadi bahwa yang daerah segitiga ini adalah setengahnya dari ini. Setengah dari 2 adalah 1, setengah dari 5 adalah 2,5, berarti setengah dari akar 21 ya setengah akar 21. Ya, jadi cukup bernalar ya kita menyelesaikan soal, karena ini soal yang berbentuk betul-betul analisis. Kita harus siap mental untuk menyelesaikannya. Mana tahu soal ini akan muncul lagi di SNBT tahun-tahun selanjutnya. Nah, jadi dari perbandingan segitiga yang sebangun ini dapat kita lihat bahwa pada atap berlaku bahwa ketika sisi miringnya 2,5 dan ini bidang datarnya 1 dan ketinggiannya adalah setengah akar 21 ya. Jadi jarak tempuhnya itu rupanya adalah setengah akar 21. Nah, ini sebagai S-nya. Sebagai jaraknya itu setengah akar 21 dibagi dengan waktu. Waktunya itu adalah 1/20. Jadi tadi diketahui jaraknya itu, selisih waktunya itu 1/20. 1/20.
berlaku jauh kali jauh per dekat kali dekat. Jauh kali jauh berarti 20 akar 21 per dekat kali dekat 1 kali 2. Ya, jadi kan ini 1 kali akar 21 dikalikan dengan 20 berarti 20 akar 21 per dekat kali dekat 2 kali 1 yaitu 2. Sehingga kita dapatkan jadinya 10 akar 21. 10 akar 21 ada di option yang E ya. Ini untuk yang nomor 2. Kita lanjutkan untuk pertanyaan ketiga. Jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius akar 2 per V mm, jumlah butir hujan yang diperlukan untuk membasahi atap tersebut paling sedikit adalah berapa butir? Nah, jadi dari narasi yang sudah diberikan bahwa dikatakan menutupi bidang ABCD, berarti bidang miring yang ini, atau dikatakan menutupi itu sama aja dengan basah ya. Jadi jika lebih kecil atau sama dengan ya. Sehingga untuk mencari berapa banyaknya butir yang diperlukan untuk membasahi atau menutupi atap tersebut adalah cukup kita mencari luas daerah sisi miring, mencari luas bidang datar ini. Kan ketika dia di bidang datar kan masih bulat ya. Ketika dia sudah jatuh secara vertikal ini dia akan menjadi berbentuk elips, lebih besar, lebih panjang. Nah, jadi informasi yang diberikan juga dalam bentuk butir yang memiliki radius akar 2 per V. Nah, berarti cukup kita mencari luas daerahnya dulu dibagi dengan berapa luasnya satu butir. Nah, jadi untuk pertanyaan ketiga ini dapat kita maknai bahwa untuk mencari banyaknya butir hujan itu cukup kita lihat pada bidang datarnya saja, jangan kita hitung pada bidang miringnya. Karena kalau pada bidang miring itu berbentuk elips semua. Untuk mencari elips cukup panjang. Nah, jadi diinformasikan di soal juga bahwa dikatakan menutupi atau membasahi ketika dia sudah memenuhi ABC aksen D aksen terlebih dahulu. Ketika sudah memenuhi ABC aksen D aksen, maka dia akan menutupi bidang ABCD ya. Tadi sudah dikatakan di narasi sebelumnya. Nah, untuk mencari banyaknya butir hujan itu cukup kita mencari luas daerah bidang datar, bidang yang bagian datarnya, luas persegi per luas butir hujan. Luas satu buah butir hujan ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk mencari luas daerah berapa banyak yang bisa membasahi atap ini, kita cukup membuat proyeksi atau bidang datar dari atap ini yang datar gitu ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi cukup kita mencari luas daerah yang ini. Nanti setelah memenuhi baru dia akan turun membasahi seluruh atap. Jadi artinya cukup kita mencari luas daerah yang ini dibagi nanti dengan berapa luas daerah satu butir hujan ya. Berapa luasnya satu butir hujan itu. Nah, jadi pada bagian sebelumnya sudah kita dapatkan bahwa di sini untuk bentuk persegi panjang ini, bidang datar ini menyesuaikan dengan yang sudah ada, yang bagian ini persegi panjang ini atau persegi. Nah, ini adalah satu ya. Pada soal yang nomor 2 tadi sudah kita dapatkan ini satu, dan lebarnya adalah 4 ya. Jadi 1 kali 4, bidang datarnya berbentuk 1 kali 4. Nah, jadi luas persegi panjang ya, jadinya persegi panjang. Bentuknya tidak sama ya, persegi panjang. Jadi luas persegi panjang ini kita akan bagi dengan luas satu butir hujan. Maka kita akan mendapatkan berapa banyaknya butir hujan ya. Jadi cukup membantu ya informasi yang di atas. Itulah kita perlu menganalisis soal karena ini benar-benar merupakan soal analisis yang membutuhkan pemikiran ya. Jadi informasi yang diberikan semuanya sangat bermanfaat. Nah, jadi kita cari dulu luas persegi panjang yang ini yang berbentuk, ingat kalau pada bidang datar dia berbentuk bola ya, atau berbentuk bulat dengan radius 2 akar 2 per V. Jadi luas persegi panjang itu, luasnya persegi panjang itu adalah 1 meter. Jadi 1 meter ke sini ya, dikali dengan 4 meter. 4 meter. Jadi ke samping yang ini sama dengan yang ini 4 meter. Jadi akan kita bagi dengan luas satu buah butir hujan.
Nah, butir hujan itu satuannya milimeter ya. Nanti kita ganti aja yang meter ini ke milimeter. Jadi untuk satu buah butir hujan yaitu VR kuadrat. V kali R-nya itu akar 2 per V dikuadratkan. Nah, jadi biar mereka penyebutnya sama, ini milimeter ya. Jadi agar satuannya mereka sama, kita ganti dulu dari meter ke meter ya. Ingat dari milimeter ke meter, berarti meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti kita kalikan 1000. Ini kita kalikan 1000, jadinya 1000 milimeter dikali dengan 4000 milimeter. 4000 milimeter dibagi dengan, nah, jadi ketika kita sudah kuadratkan, hilang akarnya, V sama V habis. Sehingga tersisalah 2 saja. Karena kan akar sudah kita kuadratkan, hilang akar. Jadinya tinggal 2 per V. V sama V yang ini habis. Sehingga 2 sama 4000 bisa kita coret jadinya 2. Berarti 1000 kali 2000 berarti 2 juta. Jadi banyaknya butir hujan untuk membasahi paling sedikit ya, untuk membasahi atap ini diperlukan setidaknya sebanyak 2 juta butir hujan. Jadi cukup dia membasahi atau terjatuh pada bidang datar ini, lalu kita proyeksikan ke bidang miring yang ini diperlukan sebanyak 2 juta butir hujan. Itu untuk yang ketiga. Kita lanjutkan soal yang terakhir. Kita lanjutkan untuk soal yang terakhir. Jika hujan turun dengan butir hujan memiliki radius akar 2 per V mm, maka luas atap maksimal yang akan basah oleh 5000 butir air hujan adalah. Nah, jadi ketika dia masih jatuh di bidang datar ini, memiliki radius atau jari-jari akar 2 per V, ya, jadi masih berbentuk bidang datar ya. Jadi ketika dia ke sini masih dalam bentuk bidang datar, tetapi kalau dia sudah terjun bebas langsung ke bidang miring atau atap ini, maka dia akan berbentuk elips ya. Nah, ketika dia jatuh ke sini, yang luasnya itu adalah ini ke sini satu tadi ya, sesuai dengan yang nomor 2 tadi. Berarti ketika dia luasnya itu 1 kali 4. Ya, jadi ini 1 meter dikali 4 meter. Jadi bidang datarnya ini adalah 1 kali 4 ya. Jadi persegi panjang itu 1 meter kali 4 meter. Sudah kita temukan di soal-soal sebelumnya. Nah, sementara yang diminta itu jatuhnya itu di bagian atap sini. Yang mana atap ini beda ya. Panjangnya itu adalah 2,5 kali 4. Jadi dia akan jatuh di atap yang bentuknya seperti ini. Itu panjangnya 2,5 meter ya. Jadi sisi miring ini kan 2,5 meter dikali 4 meter. Nah, jadi jika hujan turun dengan butir memiliki radius akar 2 per V, ingat ketika dia masih berbentuk radius, berbentuk bulat, berarti di bidang datar yang ini ya, maka luas atap maksimal, jadi ketika dia sudah turun ke bidang miring ini akan membentuk elips, akan basah oleh 5000 butir air ya. Jadi ingat ketika dia masih di bidang datar berbentuk bola bulat-bulat kecil ya, ada sebanyak 5000 butir ya. Jadi untuk luas yang 1 meter dikali 4 meter itu dibutuhkan sebanyak 5000 butir air. Nah, 1 butir air itu luasnya adalah VR kuadrat. Nah, R-nya itu adalah akar 2 per V. Akar 2 per V, akar 2 per V dikuadratkan. Nah, jadi sebanyak itu seluas 5000. Nah, V akar 2 per V ketika kuadratkan maka diperoleh 2 per V. Akar dikuadratkan hilang akar, sisalah V sama V ini habis dikalikan dengan 2. Nah, yaitu sebanyak 10.000 mm kuadrat ya. Nah, inilah luas daerah ketika di bidang datar ya. Untuk 5000 buah butir air hujan. Nah, tetapi ingat nanti ketika di hasil akhirnya kita akan merubahnya ke dalam satuan meter.
Jadi dari milimeter ke meter itu kita naik 3 kali. Tetapi dalam bentuk kuadrat ya. Berarti setiap naik itu kita coret 2 nolnya. Berarti dari milimeter ke meter kita naik 3 langkah ya. Berarti 1, 2, 3. Berarti 0,01 meter kuadrat. Nah, inilah luas yang diciptakan atau terbentuk ketika 5.000 butir hujan untuk bidang datar 1 kali 4 meter. Nah, bagaimana kalau bidangnya itu seluas 2,5 meter dikali 4 meter? Ya, jadi ini bisa kita buat konsep kesebangunan juga ya. Jadi untuk 1 meter dikali 4 meter itu akan membuat luas daerah atapnya itu adalah 0,01 meter kuadrat. 0,01 meter kuadrat. Nah, bagaimana kalau luas daerahnya itu 2,5 meter dikali 4 meter? Berapa luas atap yang terbentuk ya, luas maksimalnya itu ya, seperti yang ditanya di soal. Berapa gitu ya. Jadi bisa kita pakai perbandingan ya, konsep perbandingan yang senilai. Jadi makin luas daerahnya, makin banyak juga butirannya. Jadi perbandingan berbanding lurus ya. Perhatikan bahwa 4 meter sama 4 meter habis, meter sama meter habis ya. Nah, jadi kita akan peroleh X kali 1, berarti X yang akan ditanya, ya, yaitu luas yang terbentuk dikali silang ya. Ini X kali 1, X berarti 2,5 kali 2,5 kali 0,01 meter kuadrat. Nah, berarti 25 kali 1. Nah, 25 kali ini nolnya bergeser 3 kali ya. 1, 2, di sini 1. Berarti 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min 3 itu 25, 1, 2, 3 ya. 0,025. 0,025 meter kuadrat. 0,025 meter kuadrat ada di option yang B.